Bapak, engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Kok saya jadi begini ya di sebelah Edis? Alhamdulillah. Mana ada Sekarang, semua. sekarang saya ditemani oleh Edis Tiki. Asik. Apa kabar, Dis? Baik, baik. Bagaimana ini Abang Erik? Enggak gitu, Dis, ya. Kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Edis. Karena Bang Andre-nya lagi pensiun dulu. Siapa Mualaf Prince? Mualaf Prince itu tidak mengerti apa-apa. Ya? Jangan gitu, Dis. Nanti kamu kena karma, Dis. Aduh, ini bener ya. Luar biasa gitu ya. Penyebaran dusta. Yang penting nama Allah dimuliakan dilakukan oleh Anda, Dis. Gue capek, gue nggak mau, udah. Gini gue. Karena gitu ya. Satu apa ya namanya ya? Satu perintah di dalam kitab yang dikatakan suci oleh saudara-saudara kita yang Kristen, bahkan diimani oleh seorang yang bernama Edis, melakukan hal-hal dusta, ya, sesuai dengan Roma 3 ayat 7. Roma 3 ayat 7. Nah, ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan inilah yang dilakukan Edis TV, ya, ketika dia memposting sebuah video di mana pada saat itu adalah Ustadz Abdul Somad sedang berada di sebuah pantai kalau nggak salah ya, atau di sebuah pulau yang dimana Ustadz Abdul Somad sedang berlibur, sedang menikmati indahnya laut. Setelah kita cari-cari tahu nih lokasinya di mana, alhamdulillah netizen ini luar biasa ya. Emang polisi netizen? Iya, memang bener, luar biasa. Ini ada yang bilang kalau tidak salah itu di salah satu danau terbesar di Lagoi, Kabupaten Bintan. Itulah ya kekuatan netizen. Kita terbantu juga oleh netizen, kita terbantu oleh teman-teman yang ada di media sosial, semuanya info itu lengkap karena mereka tahu betul posisinya di mana. Dan alhamdulillah ya, inilah yang dilakukan oleh Edis. Betul. Ketika dia memposting sebuah video, dia akhirnya setelah posting itu karena ramai, karena banyak kalimat haleluya puji Tuhan. Nah ya kan, terbukti kan? Terbuktinya apa? Ketika nama Allah dipermuliakan. Iya, seperti di Roma 3 itu juga. Iya. Nah, ini juga ada di 2 Korintus 12 ayat 16. Apa tuh ayat itu? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat 16. Itu semuanya sebenarnya pengakuan Paulus sendiri itu. Mungkin ada apa ya, misi dari si Edo ini. Kok lu udah gue biayain nih, lu gua udah donasiin nih, gua heran, itu debater Islam banyak yang mualaf, tapi ente udah gue biayain kagak ada yang murtad.
Oh, iya. Gimana nih? Pokoknya gue nggak mau tahu. Mungkin, ya kan? Iya. Akhirnya dia mencoba untuk segala tipu dayanya dia. Betul. Ketika dia memutarbalikkan, memframing segala macamnya, supaya dia terlihat, wah, luar biasa. Hebat. Yang pertama posting, tidak ada posting yang lain nih, cuma Edis TV yang memosting video ini. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman ya. Ini lagi viral. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Nah itu tadi apa namanya tentang apa kesannya pembaptisan bahwa dibaptis oleh Edis. Gara-gara nonton video Edis. Gara-gara nonton video Edis, Ustadz Abdul Somad dibaptis. Idi, najis. Nah, ini kita kasih tahu buktinya. Betul. Sebenarnya video apa ini? Ya, kita lihat. Ya khayra mauludin bimakkata qad ata. Ya khayra mauludin bimakkata qad ata. ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. Nah, ya. Jadi ini aslinya. Betul. Tapi dibuat sama si Edis baptisan. Iya, jadi di zoom, ya kan? Di slow mo. Di slow mo, terus berkesan kayak sedih, terus akhirnya dia lari ke zoom ke air, ya air di zoom dikesannya kayak lagi dicelup. Ya kan? Jadi lu juga hati-hati bro. Pada saat lu lagi berenang, Eric Molas Channel nih di videoin lagi dibaptis. Ini lucu sih. Kalau kita bahas baptisan ini lucu nih. Iya, kiri-kiri. Kira-kira Ini mesti kita apain nih? kita tampol. Mesti ditampol. Ini soal baptisan. Sebenarnya baptisan ini agak aneh juga sih. Gitu. Tunggu bro. Kok bisa ya mereka berpikir kayak begini ya? Kan ini sesuatu hal yang apa ya? Fitnah gitu loh. Ya. Kok nggak takut ya gitu? Ngerti gak sih? Padahal jelas Yesus mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Itu termasuk dalam 10 hukum Taurat yang dibawa Musa, bahkan diucapkan oleh Yesus, jangan mengucapkan saksi dusta. Dilakukan sama mereka. Betul. Tapi mereka teriak takiyah, biji mata lu tuh takiyah. Masalah baptisan, apalagi ini kan beritanya Ustadz Abdul Somad dibaptis. Bahkan ada beberapa dari TikToker, YouTuber membahas hal ini gitu. Iya. Ya, tentang Ustadz Abdul Somad dibaptis. Kira-kira. Enggak ke situ, enggak ke situ. Kok ke situ ya? Kebiasain. Nah, jadi yang ya sebelum kita beranjak ke Al-Quran ya, karena banyak juga, bahkan saya dulu pernah pakai itu tentang di Al-Quran ini tentang baptisan. Percaya nggak di Al-Quran ada baptisan? Apa tuh? Oh nanti, ini bahasannya agak tinggi. Jadi sekelas Edis nggak akan bisa bahas ini.
Ya, ini udah tingkat C6. Sombong amat. Jadi begini teman-teman. Sebelum kita berangkat ke Al-Quran, ini kita bahas dulu tentang fenomena baptisan, yang dimana ritual keagamaan masuk ke dalam ajaran Kristen atau masuk ke dalam agama Kristen adalah dengan cara dibaptis. Nah, berbeda dengan Katolik, betul? Katolik tidak ada baptis selam, tapi baptis percik. Nah, bagaimana sejarah percik itu muncul di tengah-tengah umat Katolik? Silakan jelaskan. Jujur ya, Iya. kalau seandainya setahu gua bahwa itu adalah sebuah tradisi sebenarnya, ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena awal mula itu yang berdiri agama itu adalah Katolik, Betul. bukan Emang ya? Protestan. Bukan. Ya. Nah, gue lebih percaya mana nih? Perjalanan kisahnya Yesus pada saat Yesus dibaptis, ya, diselam, kok Katolik nggak ngikutin? Ya. Nah, sebenarnya ini apa namanya, konsep mana nih, kan begitu? Apakah ada konsep lain lah di Katolik, kita nggak tahu. Betul. Karena ada gue dibaptis pada saat bayi. Oh, yang kayak video-video viral itu ya, yang bayi yang kakinya dipegang dicelupin gitu. Enggak. Oh, enggak. Soalnya ada juga video yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tayangin, Jangan. kena apa namanya? Jangan. Cek aja lah. Enggak, dipercik, Bang. Di apa, dielap, kayak diurapi. Bukan yang pakai kuas itu terus gitu. Ya kayak begitu ada. Terus kayak diurapi, dipegang kepalanya diurapi. Makan marshmallow dulu nggak? Enggak. Kan bayi. Oh, bayi nggak makan marshmallow. Enggak. Jadi diurapi dah. Mungkin ambil konsep urapi. Mungkin Urapan. Ya. Ini bukan ini ya, karena gua nggak terlalu jauh mencari tahu tentang masalah. Karena nggak gini, mungkin jemaat lah. Gue jemaat biasa. Iya, jadi bukan seorang pastor Iya. yang mempelajari cara membaptis rakyatnya gitu ya. Betul. Dan nggak bisa sembarang kalau mau membaptis, itu harus jadi romo. Betul. Kalau Katolik ya. Iya. Tapi kalau misalnya Frater pun nggak bisa. Protestan Advent itu bebas. Iya, maka itu. Iya. Maksudnya seorang frater pun, ya, nggak usah frater yang bruder itu di bawah frater ya. Bruder itu jenis apa? Itu bukan herder. Bruder itu kayak mau ke frater ya. Nah, frater itu adalah calon pastor. Bapak. Hah? Bapak. Bukan bapak. Ya, father. Bruder saudara. Ya kayak saudara lah. Brother gitu. Gua nggak enak tembakannya. Ya pokoknya gitulah. Iya. Yang setahu gua, karena gua bukan seorang frater atau apa, karena gua cuma jemaat biasa. Terus masa lu nggak tahu, Andre? Coba banyak yang nggak tahu juga kok. Iya. Ya, bukan berarti guanya ini. Gua cuman Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Iya. Karena gua jujur aja, mau puasa, lu jalanin 40 hari, 30 hari, ya kan? Pantang, ya kan? Apa jalanin? Percaya sama gua. Iya. Hampir banyak yang nggak jalanin. Yang penting pas ininya udah pas pada saat sakramen, pada saat apa baru. Jadi maksudnya gini, itu gue nggak tahu ya, cara baptisnya tuh beda. Gue nggak ngerti kalau Kristen Protestan. Dengan kalimat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, pakai tetap. Oh sama, berarti dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Cubu-cubu Iya. gitu. Enggak. Bahkan konsep dari Bible itu, baptis itu adalah mengaku dosa-dosa. Iya. Pertinyiinnya. Pertanyaannya, sebenarnya itu gue. Tapi sudah. Jadi gini, kita udah nggak asing ya dengan kalimat baptisan ini gitu loh. Baptisan pertama kali muncul di dalam buku Matius. Yang pertama dibuka kan langsung Matius 28 ayat 19. Itu mah yang pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Tetap baptis ada. Betul. Yang pertama kali. Oh, yang muncul. pertama. Lalu di situ muncullah Yohanes Sang Pembaptis. Dari mana penulis tahu bahwa Yohanes Sang Pembaptis? Kan ada ininya, bahwa di situ lagi ada si Yohanes lagi membaptis. Kata siapa? Kata Babel.
Enggak, Yohanes belum lahir. Oh, belum lahir ya? Beda kan? Beda. Tuh. Terus siapakah dia? Itu dia. Bukankah Yohanes ini dijulukin Yahya? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Itu saudaranya Yesus. Jadi Yohanes ini Yohanes Pembaptis ini yang masih dipertanyakan, tapi ada jawabannya apa itu? di dalam Matius 21. Di Matius pertama kali kita buka itu ada di dalam Matius 3 ayat 1. Kalimatnya seperti ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini Yohanes yang dimana yang dimaksud di dalam Matius. Sedangkan kalau misalnya kita geser ke Matius 2, tidak ada Yohanes lahir. Berarti cekcok. Tidak cocok, bukan cekcok. Cekcok itu berantem, Bang. Iya. Yang gue mau tanyain, Yohanes ini itu ibunya Yohanes itu Elizabeth bukan? Iya. Ya kan? Iya. Apakah Elizabeth itu saudaranya Maria? Iya, saudaranya Maria. Saudaranya. Jadi Yesus ini, Yohanes ini adalah saudaranya Yesus. Betul? Sepupuan. Tapi pada saat Yesus datang, ya, kenapa Yohanes seperti tidak mengenal Yesus ini ada sepupunya? Itu dia makanya. Ada di zaman Herodes, Yohanes di Lego. Lego itu bahasa gimana ya? Kok jual? Bukan. Jadi kayak gini. Ini kita perumpamaan ya. Jadi Yohanes sama Herodes itu kalau nggak salah ya, bentar ya. Kita cek dulu. Ini sesuai data ya teman-teman. Ya kita begini karena apa? Karena kita nggak mau asal bicara. Betul. Ya. Oh iya, Herodes. Pada saat itu di Markus 6 ayat 16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah ini kepalanya. Paham? Oh. Nah, di gini nih. Nah, sama Herodes. Terus Yohanes siapa yang membaptis? Siapa ya? Coba. Siapa yang membaptis Yohanes? Yesus datang nih. Ya, Yohanes tuh sudah membaptis orang. Iya. Hukumnya orang yang membaptis itu sudah dibaptis. Harusnya, karena dia sudah mempraktekkan dari imam-imam sebelumnya. Betul. Tapi imam-imam yang mana yang membaptis Yohanes? Dan satu lagi ini, Pertanyaannya. ya, baptis apa itu? Kristen atau Yahudi? Dan waktu Yohanes membaptis, apakah Yohanes menggunakan kalimat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sedangkan pada saat itu belum keluar kalimat pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Lain lagi. biarin si Elia Johnny yang bahas. Nanti habis itu kita reaksi lagi, rame lagi deh. Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Yohanes pernah dibaptis sama Yesus? Dan bagaimana Yohanes membaptis Yesus? Apakah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Baptisan ini dalam Al-Quran juga ada sebenarnya. Mau tahu? Subscribe dulu dong. Ini maksa. Nanti kita akan bahas. Kita juga bukan membahas tentang mengenai ini baptisan bagaimana ya. Kita juga pengen tahu dong. Ya kan? Seperti apa dari mana sih awalnya pembaptisan? Karena pencetus pertama baptisan itu adalah Yohanes. Kita cari di Perjanjian Lama tidak ada baptisan. Iya. Fenomena baptisan ini loh gitu loh yang menjadi permasalahan. Lu kalau ngomong itu berkesan kayak lu nggak pernah dibaptis tuh. 2 kali, Bang. Jadi ya serius ini 2 kali. Iya, kok bisa 2 kali? Jadi gini, yang pertama tuh SMP. Ini ada fotonya ya. Ini waktu saya SMP dibaptis sama pendeta Ringo. Masih inget kan? Terus yang keduanya sudah dibaptis melakukan dosa, Bang. Ada KKR minta dibaptis lagi karena pengen dihapus lagi dosanya. Gila nggak? Terjadi? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh baptis 2 kali. Nah, ini supaya teman-teman tahu juga ya. Baptisan. Duh, lucu sih kalau ngomongin. Ini kita tonton aja deh ya. Jadilah padaku
Harapan Tuhan mengalir. Kau telah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Antum Misbah, engkau telah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Engkau mati bersama Kristus dalam baptisan, dibangkitkan oleh kuasa Allah. Mulai saat itulah engkau menjadi anak Allah. Namamu terdaftar di kerajaan surga. Hari ini aku berdoa biar pengurapan itu turun mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Hadiratmu mengalir atasnya. Hadiratmu mengalir Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Hari ini aku membaptis antum Misbah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya siap menjadi pengikut. Saya percaya baptisan sebagai tanda pertobatan, di mana saya memulai mengikut Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Ampuni kesalahan-kesalahan saya. Saya mau hidup baru di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus, saya siap untuk menjadi milik Yesus, untuk tinggal dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku membaptis dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Roh Kudus, aku membaptis dia di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, aku membaptis dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tunduk dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kira-kira dia mengutip ayat Yesaya 9 ayat 6. betul. Dan enggak, ini loh konsepnya ini dari mana? Tidak mengikuti sunahnya Yesus berarti. Iya. Tidak mengikuti sunahnya Yohanes. Sih. Ini salah satu bukti ya bahwa main saya nak udelnya. Bahkan ada lagi yang lebih parah, Bang. Nih ya, jangan kaget ya. Di mana ini? Nah, gampang. di got. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami lakukan sakramen baptis tanggal 16 November 2024. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami kuburkan segala sakit penyakit masa lalunya. Di dalam nama Yesus, dia bangkit, dia hidup, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Berseru Pak, berseru. Syukur apapun yang kamu mau katakan dalam hatimu, dalam nama terus. Haleluya, haleluya. Kebenarannya yang firman-Nya beri hati yang baru Tuhan. Tangan ini memberkati banyak orang. Iblis tahu tapi dia diperdaya sejak tahun 2011 dan keputusannya hari ini adalah harusnya Tuhan bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang tidak berkenan sudah dikuburkan dan dia bangkit bersama dengan anak Tuhan kami yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemerdekaan, kemenangan dia terima. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dan bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Pak Sugi berdoa. Kira-kira Kiri-kiri. Itu bagian gua. enggak, ini salah satu bukti ya bahwa pendeta ini benar membaptisnya di Sungai Ciliwung. Tapi kalau kita perhatiin, kita detail, ini karena videonya nggak di zoom, banyak yang berenang, Bang. Oh, Ngerti nggak?
Ada lele kuning lah. Bukan, maksudnya gini loh. Aduh ya Allah. Apa namanya? Kalau seandainya ini mengatakan bahwa hal ini menjadi sebuah yang benar, ya kan? Setidaknya, maaf nih, kita bukan banding-bandingin sih bro. Kalau kita berwudu, ya kan, harus berkeran misalkan, betul nggak sih? Betul, air yang mengalir. Air yang mengalir. Misalkan nggak ada air mengalir, pakai botol aqua. Ya, dikucurin, tetap harus dikucurin. Iya, pokoknya satu botol itu harus cukup untuk wudu. Betul nggak sih? Betul. Bukan satu botol, bahkan jangan lebih dari satu botol. Iya, jangan lebih dari satu botol. Maksudnya tuh gitu kan? Maksudnya tuh kita benar-benar itu air yang benar-benar belum disentuh. Ibarat kayak begitu. Jadi ini adalah sebuah bentuk penyucian sebenarnya. Iya. Kita tuh kayak gimana sih? Betul. Kita kan mau menghadap apa namanya? Menghadap Tuhan, menghadap Allah. Menghadap Allah. Kita harus bersih segala macam. Lu sholat aja kayak ribet banget lu, kentut aja lu harus apa? Wudu lagi segala macam. Itu kan najis. Ya kan, kita merasa itu najis, bahwa kita itu harus berwudu lagi. Kita masih ada ini najis, kencing. Kita juga harus apa namanya berwudu lagi, kan begitu. Bahkan ini loh hebatnya Islam. Bahkan kalau kita habis skidi papapnya sama bini, ya, habis kayak begitu, ada namanya apa mandi junub. Ya. Kita membersihkan. Mandi besar, ya kan? Kita membersihkan. Nggak kepikiran guanya, kok segitunya, ya nggak? Maksudnya tuh bukan ribet, tapi lu harus bertemu sama apa? Iya. Giliran ketemu sama gubernur, presiden, bos gitu ya. Rapih, wangi, bersih. Pakai jas, ya kan? Wah, pakai jas, pakai ini, pakai skincare, pakai lipstick, gitu juga. Skincare lokal Richard Lee. Ya. Enggak, tapi memang apa ya? Tapi Allah tuh sudah memberikan apa ya namanya? Memberikan perintah sih. Pakailah pakaian yang bersih. Iya. Untuk menghadapku, untuk beribadah kepadaku. Cuma disuruh pakai pakaian bersih, nggak kotor gitu loh. Nggak kayak habis yang tadi habis dibaptis di sungai belum ada lele koneng atau disebut ya. Belum tai lewat lah, belum orang pipis di situ, belum nanti keluar yang dari pipa-pipa bekas orang buang, apalah segala macam, pokoknya tuh hal-hal itu lah. Roti Jepang mengalir, darahnya masih ada, kan nggak enak gitu loh. Ya mana penyuciannya kan begitu. Ini tapi kalau kita lihat zaman apa Yohanes Baptis di Sungai Yordan, kira-kira ada sampahnya nggak? Itu gua nggak ada sih. Nggak ada, karena belum ada sampah plastik. Karena zaman itu nggak ada plastik atau kresek, nggak ada orang yang buang sampah di sungai, sehingga menyebabkan Sungai Yordan banjir. Belum ada sejarahnya, karena Sungai Yordan itu besar dan nggak ada yang seperti sekarang pakai benteng. Ada penutup airnya dibikin jadi PLTA nggak ada, masih bersih, wajar di sungai. Nah sekarang di laut, di got, di gentong, di mana lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya. Cuma kali. Ya sama aja. Banyak sebenarnya baptisan yang aneh gitu bang. Bahkan ada yang cewek yang dibaptis tuh sama pendetanya harusnya dipegang mulut, turun ke bawah. Ada ya? Iya, kayak dokter yang di Garut. Aduh, keselak gua. Gua bukan membandingkan ya. Gua cuman mungkin pada saat gue dulu di Katolik, dulu sempat gue berpikir, kok Protestan baptisannya seperti ini ya, di mana-mana bisa dan siapapun bisa. Kalau gue lihat yang lebih apa ya, yang lebih tertata, ya, terstruktur, rapi, Katolik. Walaupun itu cuma sebatas percikan. Ya, yang ininya ya, yang pembaptisnya ya. Baptisannya gitu loh. Maksudnya tuh tertata, rapi, bersih segala macam. Maksudnya tuh kayak gitulah. Saya nggak tahu gitu kan, karena banyak kesaksian segala macam itu kayak begitu gitu. Tapi
ada juga gue pernah ngeliat bayi dipegang kakinya di celup-celup. Karena ada video itu viral. Iya. Sampai bayi gitu. Makanya gue itu bingung lah. Kita kembali lagi ke masalah baptisan si Edis ya. Baptisan Edis. Gue lagi mikir kok baptisan Edis. Jadi maksudnya gue begini. Apa tujuan mereka? Apa tujuan si Edis? Ya sama komplotannya. Ya. Maksudnya apa? Nah, gue mau membahas tentang masalah debatnya gue nih sama si Edis. Ya, ini gue gemes banget, bro. Iya. Gue bukannya gue dikatakan dari pembahasan gue ini bahwa Edis itu mencoba untuk memframing dan membenturkan argumen-argumen lawan. Maksudnya membenturkan argumen-argumen lawan pada saat kita salah ngomong. Apa saya bilang kan?